Doa yang baik mengikuti jemari tangan. Let each one of you think about a person with whom you do not get along, with whom you get angry. In silence, think about this person, pray for this person, and let yourself become merciful toward this person. Pope Francis. Pasti kita pernah mengalami doa yang kita lakukan terasa begitu membosankan. Jika doa-doa kita terasa membosankan, coba lihat kembali apakah doa kita selama ini hanya berfokus pada kebutuhan diri kita sendiri. Jika iya, wajar saja jika doa kita terasa membosankan. Lalu sebaiknya doa kita itu difokuskan kemana? Bergoglio memberi solusi kemana harus kita fokuskan doa-doa kita agar doa-doa kita tidak lagi terasa membosankan. Berikut solusinya. Jari jempol. Jempol adalah bagian jemari yang paling dekat dengan kita. Untuk itu, mulailah mendoakan mereka yang memiliki hubungan dekat dengan kita, yaitu orang-orang yang mudah sekali kita ingat. Mendoakan mereka yang menyayangi kita adalah sebuah tugas yang menyenangkan. Jari telunjuk. Sesuai namanya, fungsi jari telunjuk adalah untuk menunjuk arah pada sesuatu yang dimaksudkan sehingga jelas dan tepat sasaran. Untuk itu, Bergoglio menunjuk orang penting kedua yang memerlukan doa-doa kita. Berdoalah bagi mereka yang mengajar, yang mendidik, dan yang merawat banyak orang. Kelompok ini meliputi para guru, dosen, dokter, pastor, atau pemuka agama. Mereka membutuhkan dukungan dan kebijaksanaan dalam setiap pelayanan mereka untuk menunjukkan jalan yang benar bagi orang lain. Ingatlah, mereka selalu dalam doa-doa kita. Jari tengah. Jari tengah merupakan bagian jemari yang paling panjang atau paling tinggi. Keberadaannya mengingatkan pada mereka yang memimpin kita. Maka berdoalah bagi presiden dan anggota parlemen. Berdoalah juga untuk para majikan dan direktur. Mereka itulah orang-orang yang menata laju hidup negara dan yang mengarahkan opini massa. Mereka membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Jari manis. Jemari keempat adalah jari manis. Jari ini merupakan bagian jemari terlemah. Setidaknya begitulah kesaksian dari para guru piano. Jari ini mengingatkan kita untuk mendoakan mereka yang kita anggap lemah dan tersingkir. Mereka yang harus menghadapi tantangan dan kesulitan, dan mereka yang sakit. Mereka membutuhkan doa kita pada siang dan malam. Penting juga untuk berdoa bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah, sebab mereka juga rentan masalah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jari kelingking. Akhirnya kita sampai pada bagian jemari yang terkecil. Sebagaimana kita merasa kecil di hadapan Tuhan dan sesama, jari kecil ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi diri kita sendiri. Setelah kita berdoa untuk semua orang, tibalah saatnya kita memahami secara lebih baik apa yang sesungguhnya kita butuhkan dan melihatnya dari perspektif yang benar. Saudara dan sahabatku, doa yang baik mengikuti jemari tangan adalah tulisan singkat tentang doa yang direfleksikan oleh Romo Elis Handoko SJY dalam buku yang sangat enak dibaca dengan judul 99 Cara Belajar Hidup ala Pope Francis. Kiranya tulisan singkat ini menginspirasi Anda semua
Bagaimana kita berdoa dengan menarik? Kita doakan orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga, orang tua, suami, anak, istri. Kita doakan para pengajar, pendidik, perawat, orang-orang yang sungguh kita butuhkan. Kita juga doakan para pemimpin, Bapak Presiden dan parlemennya, para tokoh-tokoh masyarakat di kampung kita, provinsi kita, dan seterusnya. Kita doakan mereka yang lemah dan tersingkir, ada banyak di sekitar kita. Dan akhirnya kita berdoa untuk diri kita yang lemah dan kadang penuh dosa ini. Salam, Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.